Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah insiden Putkar terjadi, diizinkan minta Vegeta untuk tenang karena masalah Putkar akan para Angel selesaikan. Di tempat lain, Videl ngasih tahu Gohan kalau Pan telah hilang dalam sekejap dari hadapannya. Hal itu tentu buat Gohan kaget dan penasaran di mana anaknya sekarang. Kemudian Gohan merasakan Ki yang datang dan dia kenal siapa pemilik aura Ki ini. Benar aja, orang tersebut adalah Vegeta. Dia datang ke sini untuk mengantarkan Pan yang sebelumnya diculik. Gohan sangat lega karena anaknya telah diselamatkan oleh Vegeta. Dan Gohan bertanya kenapa Pan bisa bersama Vegeta. Di sini Pangeran Congak cuma diam saja, yang membuat Gohan penasaran apakah ada masalah yang terjadi. Gohan pun bertanya apakah telah terjadi sesuatu dengan Goku. Vegeta bilang ada sesuatu yang Gohan harus lindungi. Jadi Vegeta minta Gohan untuk siap sedia bertarung kapanpun saat dirinya dibutuhkan. Setelah itu Vegeta pun pergi untuk pulang. Sedangkan Gohan sendiri hanya diam saja sambil masih merasa bingung. Setelah sampai di rumah, Vegeta sudah disambut oleh Bulma dan seseorang tamu nggak diundang. Vegeta sontak terkejut, ternyata tamu tersebut adalah Putkar. Mereka sedang menikmati secangkir teh dan Putkar menyambut kedatangannya. Mau nggak mau, Vegeta pun ikut bergabung karena dia takut Putkar melakukan sesuatu hal yang buruk pada Bulma. Di sini Bulma menceritakan kalau dia pernah menampar dewa kehancuran yaitu Berus. Tentunya hal itu sontak membuat Putkar tertawa. Karena seperti yang dia sangka, istri Vegeta adalah satu-satunya orang yang berani melakukan hal seperti itu pada seorang dewa. Bulma sangat senang karena berbicara dengan Putkar lebih seru dibandingkan berbicara dengan para dewa lain. Sedangkan Pangeran Congak hanya diam saja sambil terus mendengarkan ocehan mereka. Lalu Putkar minta Bulma untuk membawakan makanan yang dia pesan. Bulma pun mengerti dan akan segera membawanya ke sini. Nah, sebenarnya hal itu dilakukan Putkar cuma ingin berbicara empat mata saja dengan Vegeta. Vegeta langsung meluapkan kekesalannya dan menanyakan kenapa Putkar malah datang ke bumi. Sambil meminum tehnya, Putkar mengatakan kalau dia cuma ingin tahu kehidupan Vegeta di bumi. Selain itu, Putkar akhirnya tahu kalau istri Vegeta sangatlah baik. Yang sama halnya seperti istri Vegeta yang dulu berada di alam semesta ke-13. Sementara itu, Goku yang dikirim ke semesta kosong kini sedang berbincang dengan seorang kakek tua kecil. Goku menanyakan siapa kakek itu dan sedang ada di mana Goku sekarang. Kakek itu membalas jika Goku ingin tahu siapa dirinya, maka perkenalkan dulu siapa Goku pada kakek itu. Namun Goku sontak dibuat kaget, kakek itu tahu siapa nama Goku sebagai Kakarot. Jadi Goku pun menanyakan bagaimana mungkin dia bisa mengetahuinya. Kakek itu bilang ketika melihat manusia ada di sini itu sudah membuatnya sangat aneh. Karena bahkan para dewa ataupun angel jarang sekali menginjakan kakinya di tempat ini. Maka dari itu Goku pun menceritakan semuanya kalau dia datang akibat portal dewa yang membawanya ke sini. Kakek itu pun mengerti dan memahami apa yang Goku pikirkan. Namun di sini kakek itu memiliki kemampuan yang bisa mengetahui segalanya. Dan dia berkata kalau Goku nggak perlu mencemaskan kondisi Pan. Saat ini Vegeta sudah membawanya dan menyerahkannya pada Gohan dan juga Videl. Mendengar itu Goku pun makin penasaran apakah Vegeta yang sudah mengalahkan Putkar. Kakek itu menjelaskan semua hal yang sudah terjadi adalah karena bagi Putkar semua ini hanyalah permainannya. Lalu karena Goku adalah pengunjung pertama setelah sekian lama dan Goku nampak lapar, jadi kakek itu menawarkan sesuatu untuk Goku. Goku pun sontak bingung apa yang bisa dia pegang padahal nggak ada sesuatu apapun di tempat ini. Kakek itu bilang mata biasa memang selalu bisa menipu. Dan hanya karena Goku nggak bisa melihat apa-apa bukan berarti tempat ini kosong. Lalu dengan kekuatannya kakek itu melakukan sesuatu yang sampai menyinari tempat itu. Sambil bilang sebelum adanya kehancuran maka lebih dulu lahirlah penciptaan. Dan nampaklah banyak makanan di meja makan dan minta Goku untuk segera makan sepuasnya. Goku berpikir kemampuan yang digunakan kakek itu mirip sekali dengan kapsul Hoi-Poi milik Bulma. Kembali ke bumi, nampak Putkar sangat kesal karena pesanan makanan yang dia tunggu masih belum datang juga. Sedangkan Vegeta sendiri masih diam saja sambil terus mengawasi gerak-gerik orang itu. Nah, sama seperti Whis, Putkar sangat menikmati makanan bumi dan dia meminum sebuah jus yang sangat segar. Melihat itu, Vegeta makin dibuat kesal dan minta Putkar untuk segera pergi. Namun Putkar menolak karena dia kesini akan menghabiskan waktu selama 30 menit. Jadi dalam waktu yang masih banyak ini Putkar akan menguji kekuatan Vegeta.
Dan sekarang katanya adalah waktu yang sangat pas. Mendengar itu, Vegeta sontak menjadi marah karena Putker malah akan menantangnya bertarung di tengah kota seperti ini. Di sini, Putker mengungkapkan kalau kota barat adalah kota yang sangat indah. Namun, dia merasa sangat kesepian karena tidak mendengar satu suara pun untuk saat ini. Jadi, baginya sangat aneh untuk kota sebesar ini. Menyadari itu, tentu buat Vegeta kaget apa sebenarnya yang telah Putker lakukan pada para warga kota. Tiba-tiba, di saat Vegeta lengah, Putker muncul di belakangnya. Dia menanyakan apakah Vegeta sudah siap untuk bertarung. Kemudian Putker menghajar Vegeta sampai tubuhnya terpental menghancurkan bangunan kota. Sambil menunjukkan senyuman pasta gigi, Putker makin buat Vegeta panik, di mana sebenarnya Bulma dan semua warga kota pergi. Namun jika Vegeta ingin tahu di mana mereka berada, Putker katakan itu tergantung bagaimana Vegeta serius dalam melawannya. Vegeta yang yakin itu pasti adalah ulah Putker langsung ngeden dengan keras. Vegeta berubah menjadi Super Saiyan Blue dan sangat merasa marah. Ngelihatnya makin buat Putker senang dan segera melepaskan jubah yang dia pakai. Di sini Putker cuma menggunakan pakaian seni bela diri dan merasa sudah lama dia nggak merasakan kesenangan seperti ini. Vegeta yang sudah sangat marah langsung menyerang Putker dengan ganas. Dia melancarkan pukulannya namun masih dapat dihindari dengan mudah. Lalu Vegeta juga menggunakan tendangannya yang lagi-lagi dapat dihindari Putker sangat easy. Di saat Vegeta memukul lagi, Putker segera mundur beberapa meter. Muak dengan itu, Vegeta lanjut lagi menyerangnya. Tapi kali ini Putker melancarkan serangan balik, yaitu menyikut wajahnya sampai sengklek. Lalu dilanjut dengan tonjokan keras. Sontak saja Vegeta yang sudah nggak berdaya, tubuhnya langsung mental melayang jauh. Namun serangannya nggak sampai situ saja. Putker menggunakan dua portal dimensi yang menyerang Vegeta seperti saat melawan Goku. Vegeta hanya bisa bertahan saja, tapi lambat laun serangan Putker semakin mengganas. Meski begitu, Vegeta yang melihat kesempatan segera manfaatkan itu untuk melakukan serangan balik. Dia memasukkan tinjunya pada portal itu hingga tepat mengenai wajah Putker. Tentu saja Putker yang sok kuat ini tubuhnya langsung mental melayang jauh. Vegeta sudah sangat kewalahan karena menghadapi mantan Angel bukanlah tindakan semudah yang dia bayangkan. Begitupun dengan Putker yang masih santai saja dengan kondisinya. Dia memuji Vegeta karena emang seperti itulah yang harusnya Vegeta lakukan. Dan katanya emang seperti itulah kekuatan Vegeta yang sebenarnya. Jika Vegeta dapat memprediksi perilaku gaya lawan berdasarkan teorinya, maka Putker yakin Vegeta dapat mengalahkan Goku dengan mudah. Dan karena masih ada waktu, Putker minta Vegeta untuk melanjutkan pertarungan mereka. Vegeta yang makin kesal segera menggunakan jurus andalannya yaitu Final Flash. Ngelihatnya tidak membuat Putker takut, melainkan minta Vegeta untuk cepat menembakkannya. Vegeta nampak sangat bingung kenapa Putker tidak bergerak untuk menghindar. Yang hal itu tentu buat Vegeta makin merasa jengkel. Dia sangat merasa diremehkan oleh mantan Angel tersebut. Jadi tanpa ragu Vegeta langsung menembakkan Final Flash itu dengan sangat besar. Di saat laser itu akan sampai, ternyata Putker menciptakan portal besar dan mengirim laser itu ke dimensi lain. Yang tentu aja serangan dahsyat Vegeta nampak telah menjadi sia-sia. Vegeta sontak terkejut dan gak tahu lagi apa yang harus dia lakukan sekarang. Putker sendiri memuji kekuatan Vegeta dan mintanya untuk meneruskan serangan dengan tingkat seperti tadi. Sementara itu, Trunks dan Goten yang merasakan pertarungan mereka segera pergi ke lokasi. Trunks nampak sangat panik dan harus cepat menemukan ibu dan juga ayahnya. Jadi, mereka menambah kecepatan untuk segera sampai. Kembali pada Putker, saat ini dia tengah mempersiapkan untuk menggunakan jurus yang katanya menarik. Vegeta yang penasaran bertanya apa yang sebenarnya Putker lakukan. Ternyata Putker kembali menciptakan portal dimensi, namun kali ini dengan jumlah yang sangat banyak. Dia melemparkannya pada Vegeta yang buat Vegeta panik karena dikelilingi portal itu. Setelah itu Putker menembakkan laser cendol yang muncul dari berbagai portal. Vegeta yang sangat panik terpaksa harus menangkis semua laser itu secara bergantian. Sampai-sampai terjadilah ledakan yang sangat besar. Vegeta yang untungnya masih selamat segera pergi ke udara. Namun tiba-tiba Putker ternyata sudah muncul di belakangnya. Selain itu, dia telah menciptakan bola energi besar dan minta Vegeta untuk menahannya. Tanpa ragu, Putker langsung melemparkan super bola energi hitam itu. Vegeta hanya melongo saja, yang kemudian bola itu pun mengenainya dan meledak pada tanah. Goten dan Trunks yang baru sampai sontak saja langsung terkejut. Karena selain mengenai Vegeta, bola hitam itu juga menghancurkan seluruh kota barat termasuk rumah Bulma.
Kemudian Putkar turun ke bawah yang ternyata Vegeta masih selamat dalam ledakan tadi. Meski begitu, tubuhnya sudah penuh dengan luka serta merasa sudah tidak berdaya lagi. Putkar mengaguminya karena Vegeta cukup kuat seperti yang dia sangka. Tapi Putkar juga membongkar kelemahan Vegeta, yaitu tidak memiliki guru yang sesuai. Katanya tidak ada seorang pun yang memiliki naluri bertarung lebih kuat dari Vegeta. Jadi tidak akan ada yang bisa membantu Vegeta. Namun Putkar menawarkan mulai sekarang mereka boleh bekerja sama. Kemudian Trunks dan Goten mendekat karena sangat mengkhawatirkan kondisi Vegeta. Di sini Putkar tidak kaget karena semua keluarga Vegeta dia sudah tahu sejak dulu. Dan Putkar yakin kedatangan dua bocah itu adalah untuk menyelamatkan Vegeta. Setelah itu Putkar memutuskan untuk pergi dan dia bakal menyambut mereka dulu. Melihat Vegeta bangkit, Putkar mengakui kalau Vegeta emang adalah orang yang cukup kuat. Namun meskipun kekuatan Vegeta telah berkurang, Putkar minta Vegeta untuk waspada dengan serangan mendadak, karena akan ada serangan lain yang datang dari arah sampingnya. Ternyata serangan itu adalah serangan Vegeta, yaitu Final Flash yang Vegeta tembakan sebelumnya. Dan kini Putkar mengembalikan Final Flash itu untuk menyerang Vegeta balik. Di sini Vegeta pun hanya pasrah saja, lalu laser itu pun melesat cepat menyerang Vegeta. Terjadilah ledakan yang sangat besar yang membuat Trunks sangat panik. Tiba-tiba Putkar muncul di belakang mereka. Trunks menanyakan apa yang sudah Putkar lakukan pada ibu dan juga ayahnya. Putkar mendekatinya lalu mengusap kening Trunks sambil berkata kalau dia cuma teman dari ayahnya. Lalu cerita pun time skip ke istana kami di mana Vegeta berhasil selamat dan telah disembuhkan oleh Dende. Trunks begitu senang karena ayahnya tidak mengalami luka yang sangat fatal. Sebaliknya Vegeta bertanya apa yang telah terjadi pada Putkar. Trunks bilang setelah Putkar mendekatinya dia langsung menghilang begitu saja. Piccolo yang belum tahu sangat penasaran kenapa Vegeta tidak sebanding dengan Putkar. Ditambah Goku pun telah dikalahkannya. Di sini Trunks memiliki sebuah ide untuk mengumpulkan ketujuh bola naga. Setelah itu mereka harus menggunakannya untuk mengembalikan Bulma dan juga kota yang telah dihancurkan. Piccolo menyadari bola naga seharusnya berada di rumah Bulma. Tapi setelah melihat kehancurannya, dia tidak yakin kalau bola naga masih selamat. Tiba-tiba Putkar muncul di hadapan mereka. Nggak cuma itu, dia juga membawa ketujuh bola naga dan menegaskan dialah pemilik bola naga itu sekarang. Vegeta sangat penasaran apa sebenarnya rencana Putkar dengan bola naga. Putkar membalas rencana yang bakal dia lakukan adalah untuk melenyapkan Geno. Dan Putkar juga tahu bola naga di bumi nggak akan bisa mengabulkan keinginan melebihi kekuatan sang penciptanya. Jadi Putkar memasukkannya saja ke dimensi lain agar tidak ada seorang pun yang bisa menggunakan bola naga ini. Lalu Putkar juga memberi Dende satu nasihat, yaitu nggak ada gunanya Dende mencoba untuk menciptakan bola naga yang baru atau menggunakan bola naga yang ada di planet Namek, karena semua itu akan menjadi sia-sia serta melemahkannya dalam pertarungan. Dende pun hanya diam saja seperti masih bingung dengan apa yang dia katakan. Selain itu, Putkar juga ngasih tahu tentang kondisi Bulma sekarang. Dia bilang Bulma dan seluruh warga kota masih aman. Bisa dikatakan kehidupan mereka masih biasa saja, namun berada di tempat yang berbeda. Setelah itu, Putkar pun beranjak pergi meninggalkan mereka. Dia juga memuji Vegeta karena pertarungan yang mereka lakukan sangatlah membuatnya terhibur. Mungkin lain kali tema dari pertarungan mereka adalah Putkar melawan penduduk bumi. Di sini Piccolo merasa ketakutan karena kekuatan yang dimiliki oleh Putkar sangatlah jauh berbeda dengan mereka semua. Dan ketakutan itu membuat Piccolo sendiri sampai merasa tubuhnya menjadi kaku. Lalu Dende pun nanya sama Piccolo apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Selain itu, Dende juga menyadari kalau dia tidak merasakan niat jahat dari Putkar. Vegeta sontak membantahnya, karena bagaimanapun mereka semua telah dijadikan pion oleh Putkar. Hal itu tentu buat Vegeta kesal dan sangat penasaran apalagi yang bakal Putkar lakukan. Di sisi lain, Goku telah menghabiskan banyak mangkuk dan merasa perutnya kini sudah kenyang. Bahkan, Goku belum pernah sekenyang ini seumur hidupnya. Kakek itu membalas dengan kemampuannya dia bisa menciptakan apapun yang dia mau. Setelah itu, Goku pun bangkit lagi dan berpikir kalau dia harus segera pulang. Namun, kakek tua menyuruh Goku untuk tidak meninggalkan semesta ini. Bahkan, teknik Sun Kanido yang Goku miliki tidak akan bisa digunakan keluar dari dimensi ini. Mendengar itu, Goku pun jadi terkejut, lalu apa yang harus dia lakukan? Kakek tua bilang dia menggunakan kemampuan Putkar untuk pergi ke dimensi lain. Tapi dia juga nggak tahu bagaimana mungkin bisa sampai di sini.
Mungkin juga karena kekuatan dewa dan Sun Kandido Goku lah penyebabnya. Mendengar itu, Goku pun makin dibuat terkejut dan penasaran bagaimana dia bisa pulang. Tiba-tiba kakek itu menunjukkan ke arah samping dan minta Goku untuk menanyakannya saja pada orang itu. Ternyata itu adalah Putkar yang datang ke tempat mereka. Lalu apakah kakek itu dan Putkar saling bersekongkol? Kembali ke tempat Vegeta, Piccolo nampak sangat terkejut dengan apa yang Vegeta tegaskan. Vegeta mengingat sesaat sebelum Putkar pergi, dia mengatakan tentang dirinya yang melawan bumi. Artinya dengan kekuatan yang Putkar miliki, dia menantang semua prajurit terkuat di bumi. Dan Vegeta yakin itu jugalah yang diinginkan oleh Putkar. Trunks dan Goten yang dengar itu minta Vegeta untuk ikut serta membela bumi. Kembali pada Goku, dia sontak sangat terkejut dan penasaran kenapa Putkar bisa ada di sini. Jadi Goku berpikir kakek tua itulah yang sudah melakukan semuanya. Kakek tua minta Goku untuk tidak menilai terlalu cepat. Dia menjelaskan jika Putkar yang ini adalah orang yang dia ciptakan sendiri. Bisa dikatakan Putkar ini adalah palsu atau boneka yang dia gerakan. Mendengar fakta itu, Goku sampai nggak menyangka kakek itu ternyata bisa menciptakan sesuatu selain makanan. Sebenarnya kakek itu sudah ngasih tahu kalau dia bisa menciptakan apapun yang Goku mau. Meskipun Putkar yang ini adalah boneka, tapi kekuatan yang dimilikinya sama seperti Putkar yang asli. Dan karena Putkar memiliki sifat yang ganas, jadi kakek itu telah mengubah sifatnya menjadi lebih baik. Dengan begitu, Putkar yang ini bakal menjadi lawan yang sesuai untuk Goku latihan. Jika Goku berhasil menemukan kelemahannya, maka dia yakin Goku dapat mengalahkan Putkar yang asli. Di sini, Goku pun sangat penasaran siapa sebenarnya kakek itu. Kakek itu menjawab, dia hanyalah seorang pensiunan dan belum pernah bersenang-senang sebelumnya. Dan menurutnya, ini mungkin cukup menarik. Nah, di sini kalau kita lihat lebih teliti, bentuk wajah dari kakek itu mirip sekali dengan Geno. Dan masih belum dijelaskan siapa dia sebenarnya. Wow, apakah dia adalah Geno generasi sebelumnya atau dia adalah salah satu dari Geno yang sedang menyamar? Pindah ke planet Berus, nampak Whis cukup terkejut karena Vegeta membawa semua Jupiter ke planet ini. Vegeta menjelaskan alasannya membawa mereka ke sini supaya mereka dapat membantu yang lain untuk mengalahkan Putkar. Selain itu, Vegeta juga paham kalau Whis adalah seorang angel yang gak mungkin membantu mereka. Makanya Vegeta ingin mereka dilatih agar mereka setidaknya dapat menandingi kekuatan Putkar. Nah, menariknya di sini tidak ditunjukkan tentang keberadaan Berus. Di saat situasi lagi gawat, Berus malah menghilang dari land. Atau mungkin Berus emang lagi tidur panjang seperti biasanya. Dan ternyata di sana juga ada Daishinkan yang kedatangannya tentu saja mengagetkan Whis dan yang lainnya. Daishinkan mengatakan kedatangannya ke sini adalah untuk berlatih tanding dengan Vegeta. Artinya di saat Goku dilatih oleh Geno, maka Vegeta akan dilatih oleh orang terkuat nomor 2. Vegeta pun sangat setuju karena dengan begitu kekuatannya bakal meningkat pesat, bukan? Lalu tanpa sepengetahuan mereka, Putkar diam-diam lagi memantau mereka latihan. Dia sangat senang dan menganggap ini semakin menarik. Lalu bakal sekuat apakah Goku dan Vegeta setelah dilatih oleh orang-orang super kuat ini? Dan apakah mereka dapat mengalahkan Putkar sang dewa jahat? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.